Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader OID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama ya, IHSG hari ini naik 1% lebih, ditutup di level 7160 ya, yang dimana hari ini indeks itu tepat banget tutup gap di 7180-an dengan foreign flow yang masih masif ke big caps. Nah, hari ini tuh sebenarnya indeks ada gap up baru ya di sini. Tapi kayaknya TradingView lagi error. Jadi sebenarnya indeks IHSG itu ada dua gap yang tinggalkan, yang pertama di sini, kemudian yang kedua di sini. Nah, kenaikan IHSG hari ini itu karena euforia market, yang dimana kemarin itu The Fed merilis angka inflasi yang turun. Ya, yang bulan lalu itu 9,1%, kemarin angka inflasi di US itu turun ke 8,5%. Jadi ada euforia di market teman-teman, khususnya saham-saham teknologi. Nah, untuk posisi saat ini ya, harusnya indeks itu udah harus koreksi teman-teman ya. Mungkin bukan besok, mungkin juga bukan minggu ini, tapi I guess ya, bulan ini IHSG itu ada cenderung untuk koreksi. Oke, kalau kita gambar ulang untuk IHSG, kita hapus dulu semua. Pertama, IHSG itu ada gap di sini, ya, ada gap di sini. Kemudian ada gap kecil di hari ini, ya, di sini ada gap kecil juga hari ini. Dan resisten ada di 7230-an. Nah, ini next resisten kalau seandainya indeks masih akan lanjut naik ya. Nah, untuk support-support di mana? Support yang pertama itu di sini. Ya, jadi menurut saya pribadi IHSG ada cenderung untuk turun ke sini atau maybe nutup gap di sini. Ya, walaupun foreign itu masih masif inflow ke IHSG, cuma kalau kita lihat pergerakan IHSG ini udah over. Ya, kalau kita perhatikan lebih detail, ini juga ada pola yang mirip dengan rising wedge. Yaitu pola kenaikan IHSG udah mulai menyempit, dan soon I think ya IHSG akan koreksi. Jadi strategi saat ini adalah buat teman-teman yang sahamnya masih profit, jangan lupa untuk set yang namanya trailing stop. Nah, buat teman-teman yang masih sedia cash, wait and see terlebih dahulu, tunggu respon market seminggu 2 minggu ke depan ya, jangan langsung FOMO di harga sekarang. Even misalnya besok IHSG masih naik, jangan FOMO teman-teman ya, karena menurut saya pribadi ini udah over, dan dari sisi ketegangan ekonomi global juga belum mereda teman-teman. Jadi ada potensi IHSG itu cenderung untuk koreksi terlebih dahulu. Oke, so ini untuk IHSG. Kemudian untuk saham yang akan saya bahas pertama adalah SLC. Nah, saham-saham yang akan kita bahas hari ini itu saham-saham yang cenderung nggak ada hubungannya ya. I mean, market cap-nya kecil, nggak terlalu besar, jadi korelasinya dengan IHSG itu nggak begitu besar. Nah, yang pertama ASLC. ASLC ini masih bagus teman-teman ya. Plan saya masih sama. Sebelumnya saya sempat entry di 180, kemudian kena
TS di 193-an atau 194-an, kemudian enter lagi di 180. Dalam 1 minggu ini udah 2 kali dikasih profit di ASLC. Dan proyeksi saya waktu itu adalah ini inverted head and shoulders, dan saat ini udah 90% jadi teman-teman ya. Kalau seandainya besok ASLC itu mampu ketahan di atas 210, maka ASLC ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Nah, so strateginya adalah buat teman-teman yang udah entry di sini pembelian pertama, averaging up bisa ya. Di harga sekarang itu bisa untuk averaging up. Kemudian kalau teman-teman baru mau entry, support sampai 200. Ini adalah area beli yang baru. Under 196 bisa consider untuk out dulu, kemudian entry lagi di bawah untuk ASLC dengan target yang menurut saya masih jauh. Bisa saja ASLC ke sekitaran 280 sampai 290. Potensinya ada teman-teman ya. Potensinya ada, cuma tetap harus berhati-hati. Kenapa? Karena indeks sendiri saat ini sedang berada di resisten. Nah, kalau nggak terjadi berita yang buruk-buruk amat, menurut saya ketika IHSG turun, ASLC ada potensi untuk naik. Jadi bisa saja ini akan jadi saham-saham yang anomali dari market, teman-teman. Oke, itu untuk ASLC. Jadi menurut saya pribadi ini saham masih bagus dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian ada ASA. ASLC itu adalah anak usahanya ASA. Nah, ASA hari ini juga bergerak cukup positif, teman-teman ya. Dia rebound tepat banget di area support di 1600. Kemudian kalau kita perhatikan volumenya juga lumayan gede hari ini. Dan foreign hari ini juga masuk ke ASA lumayan, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan pattern di sini, ASA ada potensi membentuk pattern lanjutan yaitu flag. Sekarang sedang berada di resisten. Nah, buat yang sebelumnya udah beli ya, sebelumnya kan saya sarankan beli ASA itu kalau nggak salah di sini ya, cicil ke bawah sampai 1450, atau kalau mau yang sekali geblek entry stop loss under 1600 ya. Itu plan kita sebelumnya. Nah, saat ini buat teman-teman yang udah beli di bawah, kalau ASA besok mampu break dari 1750, teman-teman bisa averaging up ya di ASA. Dengan target ASA itu masih jauh ya. ASA itu masih ada peluang ke angka 2000 sampai 2200-an. Jadi peluangnya masih ada. Dan saat ini harganya masih di bottom, teman-teman. Kalau baru mau entry gimana? Kalau teman-teman baru mau entry di harga sekarang itu menurut saya masih oke, teman-teman ya. Masih work sampai 1600, itu risknya sekitaran 8%. Jadi strateginya adalah cicil ke bawah. Maybe spare pembelian jadi dua, yang pertama di harga sekarang, kemudian yang kedua di 1600. Kalau jebol 1600 out dulu. Nah, kalau seandainya dia break, teman-teman bisa averaging up di atas. Oke, menurut saya ASA ini masih bagus dan masih ada ruang kenaikan yang cukup signifikan. Oke, ini untuk ASA. Kemudian ada TOBA. TOBA ini menurut saya juga masih oke, teman-teman ya. TOBA itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sekitaran sini ya, yang dimana waktu itu saya sarankan beli di sini di range 850 sampai 780 cut loss jika TOBA jebol dari 780 dengan potensi
membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Nah, saat ini mostly hampir kejadian teman-teman ya. Inverted head and shoulders ini udah 80% jadi. Kemarin dia sempat mencoba untuk break 920 tapi masih gagal. Nah, hari ini dia koreksi tapi volumenya kecil. Ada potensi besok atau minggu depan ini di break dengan syarat nggak ada intervensi dari ekonomi global, misalnya Cina invasi ke Taiwan atau lain sebagainya ya. Dengan syarat market kalaupun turun dia nggak dalam-dalam banget ya. Kalau market turunnya sampai dalam banget karena ekonomi global yang masih belum pasti ini, maka bisa jadi ini toba patternnya gagal ya. Oke, so itu untuk toba. Buat teman-teman yang udah beli, hold aja. Buat teman-teman yang baru mau entry, tunggu toba break dari angka 920. Kalau toba ini mampu break dari 920, volumenya gede, teman-teman bisa manfaatkan untuk spec buy di toba. Oke, so itu untuk toba. Jadi toba sendiri juga masih oke teman-teman. Kemudian ada BRMS. Nah, hari ini itu yang pergerakannya oke banget tuh Bakery Group teman-teman. NRG, BRMS, kemudian ada Bumi. Nah, BRMS ini kan sebelumnya pernah kita sarankan beli ya di range di box kuning ini, di range 230 sampai 220. Kalau teman-teman perhatikan candle ini lowestnya tepat di 220 ya. Di sini kita bisa lihat ini kan ada ini open teman-teman ya. Ini harga open, ini harga tertinggi, ini harga terendah, kemudian ini harga closing. Nah, kalau kita perhatikan lowest dari BRMS itu tepat banget di 220. Artinya buat teman-teman yang udah enter di sini itu belum kena yang namanya stop loss. Walaupun kita nunggunya agak lama teman-teman ya. Nah, BRMS ini ada potensi cap and handle. Resist itu ada di 250. Yang dimana ini cap, ini handle. Perhatikan volume hari ini itu lumayan gede teman-teman. Dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya ini lumayan gede. Ada potensi BRMS break dari 250 dengan target ke sini ke 270 sampai 280. Jadi potensi kenaikannya itu masih ada teman-teman ya. Nah, strateginya gimana ya? Kalau teman-teman udah beli di 220 ya 230 ke bawah sampai 220, ini hold aja. Hold aja, set trailing stop jangan lupa karena udah di posisi profit. Nah, kalau teman-teman baru mau entry, pecah antrian jadi dua. Yang pertama di harga sekarang, kemudian kalau dia turun, entry lagi di 220 atau averaging down di 220. Kalau dia langsung break 250, maka teman-teman bisa averaging up di atas ya. Strategi paling simple kalau teman-teman nggak bisa yang namanya pasang bid di beberapa area, strategi paling simple adalah pecah area beli jadi dua ya. Itu adalah strategi paling simple yang sering saya pakai teman-teman ya, dan it's work ya. Itu bekerja dengan baik di saya. Jadi semoga kalau teman-teman pakai, teman-teman juga bisa mendapatkan profit. Nah, sekarang kan ada pertanyaan, kenapa kalau itu bekerja dengan baik di kamu, kok kamu masih buat YouTube, masih kerja? Begini teman-teman, modal saya trading itu nggak banyak. Kalaupun saya ada profit, pasti ada cut loss-nya juga. Nggak melulu saya profit. Nggak terus-terusan saya profit. Jadi, saya pun masih belajar banyak. Dan di kolom deskripsi
YouTube ini saya jelaskan panjang lebar. Kalau saya buat YouTube ini untuk belajar, jadi saya masih dalam tahap belajar, belum di tahap expert ya. Nah, strategi setengah-tengah itu adalah strategi paling simpel yang saya pakai. Ada strategi ribetnya, yaitu cicil ke bawah dikit-dikit, dan teman-teman juga bisa lihat flow daily di market. Oke, jadi itu untuk BRMS. Jadi sebenarnya technically ini BRMS masih oke. Kalaupun turun masih oke untuk dibeli. Nah, kemudian selain Bakri Group ya, Bakri Group hari ini menarik teman-teman. Even ini ya, BNPR hari ini rebound dari dasar. Perhatikan ya, even BNPR yang udah di 50 itu hari ini naik 8%. Jadi ada apa di Bakri Group saya nggak tahu, but majority saham-sahamnya itu udah naik kenceng ya. Kemudian selain Bakri Group yang menarik hari ini ada properti. Sebelumnya minggu lalu itu kita pernah bahas CTRA di properti. Ya, waktu itu kita bahas di sini teman-teman. Yang dimana waktu itu kita sarankan beli di area ini, di area 900 sampai 880 ya. Ini lowestnya di 905, satu tick di atas 900 ya, hampir nyentuh 900. Kalau ini lowestnya di 900 pas. Jadi buat teman-teman yang udah maybe lucky ya, beruntung dapat beli CTRA pas di 900, ini CTRA masih bagus. Hold aja ya, sekarang itu sedang berada di resist kuat. Jadi kalau untuk yang baru mau entry ini nggak recommended. Kenapa? Ini ada dua resisten kunci di 980. Yang pertama ini resisten ya. Ini resisten yang sebelumnya adalah support. Kemudian yang kedua di sini juga ada MA200. Dan ya, kalau kita tarik sebuah trend line 900 itu juga resist dari trendline yang dibentuk CTRA sejak 15 Juli 2022. Jadi saat ini itu CTRA sedang berada di supply area atau di resistance area. Jadi kalau seandainya dia turun, ya kalau seandainya dia ketahan itu wajar, maka teman-teman bisa buy and weakness di sini di 935-an. Ya, ini adalah new support. Oke, so itu untuk CTRA. Jadi properti rata-rata udah mulai menarik dan udah mulai layak ya buat dilirik. CTRA, kemudian ada SMRA, BSDE, dan yang paling bagus itu sebenarnya BES. Ya, BES yang pergerakannya paling masif teman-teman. Kemudian selain saham-saham tadi, ini ada satu saham yang mulai rebound, yaitu Saratoga. Saratoga hari ini pergerakannya cukup menarik buat kita perhatikan. Nah, cuma sayangnya ini loading teman-teman. Nggak tahu kenapa ini internet saya kok loading ya. Oh sorry. Nah, Saratoga itu menarik. Sebelumnya kita fail, harus kita akui di sini kita fail, dia nggak naik tapi langsung turun. Nah ini kita bisa hapus dulu gambar yang sebelumnya. Oke, kalau kita perhatikan Saratoga hari ini dia naik 6%, candle full, ya full nggak ada ekor, tepat berada di resist psikologis di 2600. Sekaligus ya di sini ada potensi cup and handle. Ini ada potensi cup and handle. Volume hari ini gede,
Kalau besok lanjut, Saratoga bisa ke 3.000-an lagi. Jadi ini Saratoga juga menurut saya juga cukup menarik. Dan kalau teman-teman baru mau entry dari harga sekarang sampai sini 2.500, 2.600 sampai 2.500 teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli. Nah, stop lossnya under 2.400. Oke, ini Saratoga masih oke. Kalau kita bicara risk to reward ratio, risknya sekitaran ya 7-8%, rewardnya masih jauh. Risknya 7-8%, rewardnya bisa sampai 20%. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, jelas masih oke. Dan sahamnya bisa dibilang masih di bottom, teman-teman, masih di bawah. Once dia rebound, break cup and handle, maka bisa jadi kenaikannya cukup masif. Dengan syarat, sekali lagi ya, nggak ada invertasi, nggak ada berita buruk dari ekonomi global. Nggak ada yang namanya Cina invasi Taiwan. Karena kalau Cina invasi Taiwan, maka akan ada embargo besar-besaran terhadap ekonomi di Cina. Dan kalau itu kejadian, maka ekspor impor kita ke Cina akan terhambat besar banget. Dan dampaknya ke kita, baik secara pasar modal ataupun di ekonomi real, itu akan besar banget, teman-teman. Mudah-mudahan itu nggak akan terjadi, karena apapun bentuknya, yang namanya perang itu mengorbankan warga sipil, teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan anyway, selamat malam.